Selamat pagi. Pagi. Kok pada loyo ya? Udah makan? Selamat pagi. Pagi. Udah sarapan? Belum. Yang sudah dan belum, Mbak. Selamat pagi. Pagi. Gimana kabar? Baik. Kok terus loyo ya, Pak ya? Gimana kabar? Baik. Tepuk tangan dulu. Gimana kalau seumpamanya kakak bilang apa kabar? Kalian bilang istimewa gitu. Biar ada semangatnya loh. Soalnya kita kan mau pemilu semangatnya. Ya. Mau ulang lagi. Apa kabar? Istimewa. Tepuk tangan dulu. Perkenalkan, Mbak di sini sebagai Moanan dan ini Mbak Dian dan ini juga namanya Mbak Sinta. Di sini kalian tahu nggak apa kedatangan Mbak mau ngapain nggak nih? Nggak tahu ya. Ya udah sekarang Mbak mau jelasin Mbak bakalan di sini melakukan penyuluhan. Penyuluhan Mbak yaitu penyakit kanker payudara. Mbak dari Poltekkes Denpasar, khususnya Mbak tingkat 1 ya. Udah jelasnya Mbak proses buat penyuluhan. Ada brosur bisa kalian lihat ya. Ya, lanjut saja. Udah semua bawa brosur? Sudah. Nah, sambil perhatiin ya, mau bakalan jelasin apa itu kanker payudara. Yang pertama, pengertian dari kanker payudara. Yang sering disebut dengan karsinoma mammae, yaitu suatu penyakit neoplasma yang ganas yang berasal dari parenchyma, di mana kondisi sel telah kehilangan pengendalian dan mekanisme normalnya. Penyebab kanker payudara ada 9. Yang pertama karena riwayat keluarga, yang kedua obesitas, yang ketiga umur, yang keempat karena gaya hidup, yang kelima tidak menikah atau tidak menyusui, yang keenam melahirkan anak pertama di atas 35 tahun, yang ketujuh sering terkena radiasi, yang kedelapan mendapatkan terapi hormonal, yang kesembilan stres. Kita jelaskan yang pertama, Mbak. Yang pertama riwayat keluarga. Seorang wanita, terutama anak perempuan, ibu atau anak perempuan penderita kanker payudara memiliki risiko 2 kali lebih besar terjangkit kanker payudara daripada tidak memiliki riwayat sekeluarga. Maksudnya yang jelaskan tadi itu riwayat keluarga karena faktor genetika atau faktor keturunan bisa menyebabkan kanker payudara. Yang kedua, obesitas. Kalian bisa tahu apa itu obesitas? Ya. Obesitas itu tergabungkan meningkatkan risiko kanker payudara pada wanita pasca menopause. Kenapa tuh? Menopause sebesar 30% karena kelebihan lemak tubuh, meningkatkan kadar hormon estrogen dan insulin yang terjadi penyebab umum terjadi kanker. Jadi obesitas ini salah satu faktor penyebab dari kanker payudara. Yang ketiga karena faktor umur, di mana semakin tua seorang wanita, semakin tinggi resiko menderita kanker wanita berusia 50 sampai 69 tahun. Berada dalam kategori usia yang paling beresiko, terutama bagi mereka yang mengalami menopause terlambat. Lanjut, Mbak. Gaya hidup. Berolahraga teratur dan diet yang sehat dapat membantu mengurangi risiko dengan berolahraga dan bisa juga dengan membuang lemak tubuh yang berbahaya. Merokok dan mengkonsumsi alkohol akan meningkatkan risiko
terjadinya kanker. Jadi kalau kalian yang masih seremaja-remaja ini, setidaknya kalian harus lebih banyak mengatur pola hidup kalian. Dan bisa juga misalnya teman-teman kalian ada yang suka merokok, ada yang suka minum-minum alkohol, tolong kalian juga harus mengingatkan bagaimana jangan diberikan karena kanker payudara itu berbahaya. Lanjut, yaitu tidak menikah atau tidak menyusui. Jadi tidak menikah atau tidak menyusui rentan juga terkena penyakit kanker payudara. Yang keenam, melahirkan anak pertama di atas 35 tahun. Bahaya sekali itu. Yang ketujuh, sering terkena radiasi. Radiasi itu melakukan pemeriksaan kesehatan dengan menggunakan alat X-ray. Yang kedelapan, mendapatkan terapi hormonal dalam jangka panjang. Yang kesembilan, stres. Stres itu merupakan faktor yang sangat berbahaya yang bisa menimbulkan penyakit kanker payudara. Selanjutnya, pencegahan ada 4. Yang pertama, diet rendah lemak. Diet rendah lemak ini artinya kalian harus bisa mengontrol diet kalian, diet makan kalian, supaya tidak terlalu banyak lemak-lemak, makanan lemak itu yang masuk ke dalam tubuh kita. Yang kedua, ketika kanker ditemukan dan ditangani secara dini, akan lebih banyak kemungkinan pengobatan yang dapat diambil. Jadi, kalau umpamanya kalian lebih cepat melakukan tindakan apabila ada di antara teman kalian yang misalnya sudah ditemukan atau ditangani tentang gejala penyakit kanker, kalian harus segera cepat turut teman-teman kalian agar cepat berkonsultasi pada dokter. Yang ketiga, menyusui mungkin akan sedikit menurunkan risiko khususnya jika berlanjut untuk 18 sampai 24 tahun. Olahraga berat pada saat usia muda dapat memberikan perlindungan yang lama dan bahkan fisik ringan pada saat dewasa dapat memberikan risiko. Jadi, karena kalian masih remaja, otomatis kalian harus meningkatkan olahraga kalian. Karena semakin kalian olahraga yang berat, otomatis penyakit-penyakit atau risiko penyakit kanker dapat kita hindari. Yang keempat, di antara check up klinis, siklus menstruasi, kehamilan, menopause, penggunaan PKB atau hormon lain mungkin akan normal jika ada payudara, ada terasa gumpalan, bengkak, dan perih pada waktu tertentu seperti sebelumnya terjadi kehamilan. Jadi kalau seumpamanya di antara ada misalnya nih tetangga kalian, aduh sakit nih gitu, mungkin kayak gitu ya. Kalian tuh yang mungkin karena kalian sudah melakukan penyuluhan ini, otomatis kalian sudah tahu, oh tadi udah dijelasin sama mbaknya, langsung deh kalian, oh bu, gimana tuh bu, sakit berarti nih, nah sepertinya bu, soalnya saya dapat mendengar katanya karena payudara kita bengkak, katanya bisa diduga dengan terkena penyakit kanker payudara gitu. Nanti ibu-ibunya ya. Lanjut, tanda dan gejalanya ada 10. Yang pertama, ada benjolan yang keras di payudara, bentuk puting berubah, misalnya masuk ke dalam atau terasa sakit terus menerus mengeluarkan cairan atau darah. Ada nggak kalian? Belum ada kan? Belum. Gitu ya. Yang kedua, yang ketiga, ada perubahan pada kulit payudara, di antaranya berkerut, iritasi, atau seperti kulit jeruk. Jadi kalau seumpamanya kalian melihat ada siapa teman kalian sudah melihat, misalnya kalian mandi, ceritanya sama-sama perempuan, kalian sudah melihat teman kalian ada yang iritasi payudaranya, tanya juga dulu kenapa ini. Kalau umpamanya dia bilang nggak tahu, lebih baik cepat langsung konsul ke dokter biar ada penanganan. Ya. Yang keempat, adanya benjolan-benjolan kulit. Yang kelima, ada luka di payudara yang sulit sembuh. Misalnya nih, katanya ceritanya mereka tuh kan biasanya sering kalau pakai payudara, pakai bra pakai bra tuh terlalu ngepo, otomatis di sininya tuh kan kadang-kadang nggak tahu kalau terlalu lama kematiannya. Misalnya terluka, apabila sudah beranjak 1 bulan masih juga tetap terluka, kalian harus langsung cek ke dokter supaya tidak terjadi penyebab-penyebab dari kanker ya. Yang keenam, payudara terasa panas, memerah dan bengkak. Yang ketujuh, terasa sakit atau nyeri, bisa juga ini bukan sakit kanker tetapi harus diwaspadai. Oh, berarti terasa sakit atau nyeri mungkin kan di sini kalian kan masih menstruasi. Kalau seumpamanya sebelum menstruasi kalian mengalami itu, jangan dulu menduga kalau kalian itu terkena kanker payudara ya. Mungkin saja itu karena kalian
menstruasi, otomatis kan ada yang bisa bokongnya yang sakit, ada bisa juga payudaranya yang sakit ya. Kita lanjut ke selanjutnya, terasa sangat gatal di daerah sekitar puting susu. Mungkin gatal. Tapi kalau umpamanya gatal karena memang digigit nyamuk nggak apa ya. Kalau umpamanya memang gatal tanpa kita tahu, tanpa kita sadari, harus kita segera lanjut ke dokter untuk cek. Yang ke-9, benjolan yang keras itu tidak bergerak, terfiksasi dan biasanya pada awal-awalnya tidak terasa sakit. Yang ke-10, apabila benjolan itu kanker, awalnya biasanya hanya pada satu payudara. Jadi, kalau seumpamanya kalian pasti nih kanker. Umpamanya keduanya sakit itu bukan kanker payudara ya. Kanker payudara itu terjadi pada satu payudara. Jadi kalau umpamanya keduanya sakit, ya nggak mungkin itu ya, bukan nggak mungkin ya, tetap sih harus konsultasi ke dokter. Siapa tahu ada kelainan apa pada payudara kalian seumpamanya ya. Lanjut Mbak. Nah, di sini ada stadium pada kanker payudara. Yang pertama, stadium 0. Sel-sel kanker masih berada dalam saluran payudara atau breast duct, belum menginfeksi ke dalam jaringan payudara normal yang berdekatan. Yang kedua, stadium 1. Ukuran kanker sekitar 2 cm atau kurang dan hanya terbatas pada payudara dan belum sampai pada kelenjar getah bening. Stadium 2A. Tidak ditemukan tumor pada payudara, tapi sel-sel kanker ditemukan di kelenjar getah bening aksila. Yang keempat, stadium 2B. Ukuran tumor sudah lebih besar dari 2 cm, tapi tidak lebih dari 5 cm dan sudah menyebar ke kelenjar getah bening aksila. Selanjutnya, Mbak. Selanjutnya, stadium 3A. Tidak ada tumor yang ditemukan di payudara. Kanker ditemukan di kelenjar getah bening, melekat bersama atau pada struktur yang lain. Atau kanker ditemukan pada kelenjar getah bening dekat tulang dada. Selanjutnya, stadium 3B. Tumor bisa ditemukan dengan berbagai ukuran dan sudah menyebar ke dinding dada dan kulit payudara. Selanjutnya ada stadium 3C dan stadium 4. Lanjut, Mbak. Proses terjadinya kanker payudara. Kalau umpamanya kalian bawa buku tulis, catat deh biar ya kan karena kalian sudah dapat browser, otomatis di sana sudah ada Pak ya. Nah, untuk lebih perjelas lagi dari itu, ada 3 tahapan utama dalam perkembangan kanker payudara. Yang pertama, inisiasi. Apa itu inisiasi? Kalian tahu? Kalian tahu? Nggak ada ya? Coba jelasin. Inisiasi agen adalah agen penyebab kanker merusak materi genetis sebuah sel. Promosi, sel-sel yang merusak terpapar pada bahan kimia yang bersifat kronis membelahan sel. Yang ketiga, progresi, yang artinya sel-sel menjadi sangat ganas dan mampu menyebar ke bagian-bagian tubuh yang lain. Selanjutnya, diperlukan 1 miliar sel kanker untuk membentuk tumor ukuran 1 cm. Oh, berarti susah ya kalau kalian mau terkena penyakit kanker. Jangan biar enggak ya. Para peneliti yakin bahwa kanker dapat tumbuh selama 8 tahun sebelum terdeteksi oleh sinar X. Sebagian peneliti percaya bahwa setidaknya 50% kasus kanker payudara dapat dijelaskan oleh faktor resiko yang telah diketahui atau diduga, termasuk hal-hal yang dapat diubah. Lanjut, Pak. Sel-sel tumor payudara sering berjalannya waktu tak dapat masuk ke peredaran darah dan sistem getah bening serta mulai tumbuh di organ-organ lain, biasanya di hati, paru-paru, atau tulang. Sekitar 5% wanita dengan kanker payudara mengalaminya karena faktor keturunan. Tadi sudah dijelaskan ya, faktornya itu bisa terjadi dari faktor keluarga, keturunan. Lanjut, Pak. Salah satu cara untuk mendeteksi resiko penyakit keturunan ini adalah dengan menghitung mutasi pada 2 gen tertentu. Akan tetapi, tes genetika yang kontravensi ini hanya dapat mengatakan apakah Anda berpeluang besar untuk terkena kanker payudara lebih besar. Nah, ini
gambar-gambar kanker payudara. Ganas ya? Ikut ya. Ini gambar-gambar dari kanker payudara. Ini udah stadium 3B. Lanjut, Mbok. Nah, sekian dulu presentasi dari Mbok. Gimana? Lanjut sekarang, Mbok. Saya serahin ke Mbok dia. Ya, coba sekarang ya Mbak akan lakukan simulasi. Mbak akan melihatkan contoh dari Sadari. Coba semuanya lihat brosurnya yang Mbak kasih tadi. Ya, dibuka. Ini teman Mbak sekarang akan mencontohkan Sadari ya. Ya, yang pertama perhatikan bentuk tubuh ya, buka bajunya. Kita telanjang, perhatikan dengan di depan cermin. Pertama, tangan perhatikan di depan apakah sama rata antara kedua payudara ini. Yang kedua, diangkat tangannya ke atas. Di sini. Nah, ini. Perhatikan di bagian daerah payudara ini apakah ada tonjolan atau tidak, karena diri sendirilah yang tahu bagaimana postur tubuhnya ya. Setelah itu langkah selanjutnya tangan diletakkan di depan dan akan ditinggikan ya, karena di sini akan terlihat otot-ototnya, lebih terlihat apakah ada tonjolan atau tidaknya. Selanjutnya langkah selanjutnya ini memencet puting susu apakah keluar cairan, sebuah cairan atau darah. Contohnya seperti ini. Ini puting susu. Kita pencet, tapi dengan secara halus agar tidak sakit ya. Apakah keluar cairan atau darah? Jika keluar cairan atau darah, segera periksakan ke dokter. Selanjutnya, letakkan tangan kanan di atas kepala, di bawah kepala, dan tidur dengan posisi ke samping. Di bawah ketiak diletakkan bantal kecil ya, dan tiga jari merapat. Periksa secara memutar apakah terdapat tonjolan atau tidak. Selanjutnya lakukan langkah yang sama. Lakukan juga ya seperti ini, diraba apakah ada tonjolan atau tidaknya. Nah, sekarang bagian yang paling rentan terkena kanker payudara itu bagian dari sini sampai sini. Jadi lakukanlah pemeriksaan payudara sendiri ini selama sebulan sekali atau seminggu setelah menstruasi. Jika terdapat tonjolan, segera periksa ke dokter agar penanganannya bisa dilakukan lebih cepat. Ya, gimana? Sudah ngerti kalian? Sudah. Sekarang siapa yang mau menjadi peraga lagi? Siapa yang mau mencoba? Oh, banyak ya. Ya udah, saya pilih. Siapa namanya, Dek? Sinta. Nah, ayo Sinta, tepuk tangan dulu. Coba, Sinta sini sekarang sama Muhammad. Coba sekarang, yang pertama gimana, Kok? Buka bajunya kan di depan cermin. Yang pertama kan harus dilepas dulu bajunya, dilepas juga beranya, ya. Terus, Perhatikan posisi tegak, tangan lurus. Tangan lurus. Perhatikan bagian payudara apakah rata atau tidak. Selanjutnya tangan ke atas, lurus. Dilipat tangannya ke atas. Untuk perhatikan di sini apakah ada tonjolan atau tidaknya. Ya, yang lain juga boleh ngikutin dari tempat. Terus ke atas lurus ya, Dek. Terus, ya, pintar banget. Ya, Terus, langkah selanjutnya ini posisi biasanya orang-orang paduan suara itu. Ya, ngerayu. Agak diangkat ya. Di sini Diangkat. bisa melihat otot-ototnya. Ini malu dia, no. Lalu ya. Otot-ototnya. Di sini bisa lebih terlihat ya, karena di sini kan dikencangkan dan agak dinaikkan. Otomatis payudara tuh bisa terlihat segimana
Apakah ada perbedaan? Ada payudara keturunan payudara? Atau ada benjolan sebelah mana? Sebelah sini, sebelah sini. Lanjut lagi Pak, gimana? Yang selanjutnya itu memeriksa puting susunya apakah ada cairan atau darah. Dipencet di puting susunya, puting susunya dipencet, tapi jangan keras-keras. Harus pelan. Ya udah, lanjut Pak. Habis itu tangan di bawah kepala. Misalnya nih kamu tidurnya miring, terus pakai bantal kecil, jangan kecil. Iya. Nanti diperiksa pakai 3 jari, yang merapat. Ya, diperiksa memutar di. Nah, boleh aja. Itu selanjutnya lakukan hal yang selanjutnya. Jadi enggak. Ya, sama juga. Nah, sekarang sabar aja. Terus Udah. Sekarang karena kita sudah melakukan simulasi, jadi sekarang apakah ada yang belum paham dengan materi kanker payudara? Ada, Bo. Ya udah, angkat tangan siapa yang mau bertanya? Yang Mbak Cynthia siapa? Coba catat. Yang mana dulu yuk? Ini deh yang di depan. Siapa namanya? Saya yang mau. Ya. Baik, perkenalkan nama saya Yunika. Di sini saya mau bertanya, apakah kanker payudara yang dialami penderita sebagian besar akibat dari faktor keturunan? Ya. Siapa yang sekarang mau menjawab? Mbak Cynthia. Ya. Yuk lanjut Mbak Cynthia jawab. Ya, jawabannya tidak ya. Hanya 5% wanita dengan kanker payudara yang mengalaminya karena faktor keturunan. Hanya 5%, jadi kemungkinannya tuh kecil. Jadi ya faktor keturunan tuh kecil kemungkinannya. Berarti masih ada faktor-faktor Iya. yang lain, tapi Iya. cuman ada juga faktor keturunan di sana. Iya. Makasih. Tepuk tangan dulu. Yang lain ada yang bertanya lagi? Sudah semua paham? Sudah. Tepuk tangan lagi sekali. Ya udah, karena kalian sudah paham, jadi sekarang yang mau nanya ke kalian gimana? Jadi kok lagu gitu nanyanya? Jawabnya gimana? Mau enggak? Ya, pertanyaan yang pertama gimana Mbak Cynthia? Mbok, kasih pertanyaan ya sekarang. Coba siapa yang bisa pertanyaan pertama? Ada berapa tahapan utama perkembangan kanker payudara? Sebutkan. Ayo, angkat tangannya. Siapa, Bo? Ayo, Bo. Ayo, Bo. Ini deh yang baju kotak-kotak biru. Nama? Perkenalkan namanya ya. Perkenalkan, nama saya Sinta. Menurut saya ada 3, yaitu inisiasi, promosi, dan progresi. Pertanyaan kedua ya. Sebutkan salah satu pencegahan kanker payudara. Ayo. Coba yang di depan, Bo. Yang di depan yang baju putih. Ayo. Perkenalkan, nama saya Nopi. Saya akan menjawab pertanyaan Bo. Diet rendah lemak kurang dari 20% dengan cukup buah dan sayuran. Berat badan ideal. Ya, betul ya, beri Makasih lagi satu pertanyaan ya. Sebutkan tanda dan gejala kanker payudara. Mau ambil yang di tengah deh. Itu deh yang baju biru. Iya. Ada 4. Ya, nama saya Nikita Caturwiyartini. Yaitu ada 4. Yang pertama ada benjolan, yang kedua bentuk puting berubah, yang ketiga luka di payudara, dan yang keempat ada benjolan-benjolan kulit. Ya. Sekarang sudah mulai paham tentang apa itu penyakit kanker payudara. Untuk penutup, mau di sini ada cinta mata buat kalian, souvenir.
Semua dapat. Bisa pakai buat susu, biar dietnya harus normal kan, biar Makasih, biar- Nanti pakai minum susu sarapan pagi ya. Ya, Mbak. Ya, karena Semua dapat? sudah. Karena semua sudah dapat souvenirnya, jadi sekarang Mbak karena sudah selesai Mbak melakukan Karena sudah kehidupan. waktu juga kok ya. Nah, sekarang kita Mbak akan tutup dengan pemerhati, dan yang paling penting kalian harus mengingat bagaimana cara menanggulangi atau mencegah terjadinya penyakit kanker. Pokoknya yang udah mendapatkan penyuluhan ini otomatis kalian sudah paham dan tahu dan mengerti bagaimana penyebab kanker payudara tersebut dan apa faktor penyebabnya. Ya udah, sekarang sekalian Mbak mohon maaf jika tadi Mbak banyak salah atau banyak kata-kata yang terlalu banyak menyinggung ke kalian, dan Mbak akhiri dengan dadah. Permisi ya. Ya ampun, ternyata kanker payudara itu berbahaya banget ya. Iya, benar. Kita sadari. Kita sadari. Berarti Mas sudah setelah habis kita menstruasi, seminggu setelah menstruasi, kita harus periksa payudara kasih tahu Gimana kalau kita ulang? ya habis kita Siapa coba Sinta tadi kepada maju? sama sekali aja ke depan. Tapi di depan kacanya. Ya, posisinya kan kita nggak pakai baju sih semuanya. Terus kita pencet aja sih. Pencet aja. Ada berjalan atau enggak? Ya. Lalu Habis itu kan angkat tangannya nih. Ya. Terus kita pencet lagi. Kalau bawahnya terus. Baru 3 jari. Terus. Sebaliknya. Gitu dah. Oh.